Apakah stoikisme benar-benar mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang dingin tanpa emosi? Banyak orang menganggap bahwa filosofi ini hanya tentang menahan perasaan dan bertahan dalam kesulitan tanpa menunjukkan kelembutan hati. Namun, apakah itu yang sebenarnya diajarkan oleh stoikisme? Tunggu dulu, ada beberapa kesalahpahaman besar tentang stoikisme yang harus diluruskan. Stoikisme adalah filosofi hidup yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu, dipelopori oleh para filsuf besar seperti Zeno dari Citium, Seneca, Epictetus, dan tentu saja Marcus Aurelius. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, mengendalikan emosi, dan menemukan kebahagiaan yang sejati melalui kebijaksanaan dan pengendalian diri. Namun, meskipun stoikisme memiliki ajaran yang mendalam dan penuh hikmah, banyak mitos yang beredar di sekitarnya. Mitos yang membuat orang merasa stoikisme adalah filosofi yang keras, tidak manusiawi, atau bahkan tidak relevan dengan kehidupan modern. Tujuan video ini adalah untuk meluruskan 5 mitos umum tentang stoikisme yang seringkali membingungkan orang-orang. Mari kita telusuri bersama dan lihat betapa bijaksananya filosofi ini jika dipahami dengan benar. Pastikan untuk menonton sampai selesai, karena setiap mitos yang kita bongkar akan membuka pintu pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana stoikisme dapat membantu kita hidup lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Bersama, kita akan temukan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Mitos 1. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak merasakan emosi. Seringkali orang menganggap stoikisme sebagai ajaran yang mengharuskan seseorang untuk menekan semua emosi dan berperilaku tanpa perasaan. Ini adalah mitos besar. Pada kenyataannya, stoikisme mengajarkan kita untuk mengelola emosi dengan cara yang bijaksana. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, tidak ada yang mengganggu kita selain pendapat kita tentang hal-hal. Stoikisme bukan tentang menjadi tanpa perasaan, tetapi tentang mengendalikan reaksi kita terhadap perasaan tersebut. Ini bukan penekanan, melainkan pemahaman mendalam bahwa kita tidak dapat mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Misalnya, saat mengalami kegagalan atau kekecewaan, seorang stoik tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam amarah atau kesedihan yang tak terkendali. Sebaliknya, dia akan menilai situasi tersebut secara rasional, menerima kenyataan, dan belajar darinya untuk tumbuh lebih kuat. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang membebaskan, bukan pembekuan emosi. Mitos 2. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyerah pada kehidupan. Salah satu mitos yang cukup sering terdengar adalah bahwa stoikisme mengajarkan kita untuk menyerah pada kehidupan, menerima segala sesuatu dengan pasrah, dan tidak berjuang untuk perubahan. Namun, ini adalah pemahaman yang salah. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan keberanian dan ketenangan, tetapi bukan menyerah pada kehidupan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan keteguhan hati dan memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap situasi, meskipun situasi tersebut di luar kendali kita. Seneca, salah seorang filsuf stoik terbesar, menulis, bukan situasi yang mengendalikan kita, tetapi bagaimana kita menanggapi situasi tersebut. Ini berarti stoikisme bukanlah tentang menyerah, tetapi tentang memiliki kebijaksanaan untuk menghadapi segala kesulitan dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Setiap hari kita menghadapi tantangan hidup yang datang tanpa kita duga. Tetapi, apakah kita akan menyerah pada mereka atau bangkit dan menghadapi tantangan itu dengan kekuatan batin? Tantangan bagi kalian adalah ini: hadapi tantangan hidup dengan kepala tegak, percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ingatlah, stoikisme bukan tentang menyerah, tetapi tentang bertahan dengan keberanian dan keteguhan hati. Mitos 3. Stoikisme mengharuskan kita untuk hidup tanpa keinginan. Banyak orang salah paham bahwa stoikisme mengajarkan kita untuk menanggalkan semua keinginan, bahkan untuk tidak menginginkan apapun sama sekali. Namun, ini bukanlah inti dari filosofi stoik. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan atau menekan keinginan, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola dan mengendalikan keinginan tersebut dengan bijaksana.
Keinginan yang tidak terkendali memang bisa menjadi sumber penderitaan yang besar, karena kita seringkali menghabiskan hidup kita mengejar hal-hal yang tidak dapat kita kontrol atau yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan sejati. Epictetus, salah satu filsuf Stoik yang paling dihormati, pernah mengatakan, keinginan yang tidak terkendali adalah sumber dari penderitaan, tetapi keinginan yang terkendali memberi kita kebebasan. Dengan kata lain, Stoikisme mengajarkan kita untuk memiliki keinginan, tetapi bukan untuk membiarkan keinginan tersebut mengendalikan hidup kita. Keinginan yang terkendali adalah tanda dari kebijaksanaan dan ketenangan batin. Kita tidak harus mengabaikan ambisi atau tujuan, tetapi kita harus belajar untuk tidak bergantung pada hasil eksternal untuk kebahagiaan kita. Sekarang, saya tantang Anda untuk melatih diri Anda agar memiliki keinginan yang positif, keinginan untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang, tetapi tidak bergantung pada hasil eksternal. Fokus pada proses, bukan hanya pada tujuan akhir. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk mengendalikan keinginan Anda dan menjadikan hidup lebih seimbang dan penuh makna? Mitos 4. Stoikisme adalah filosofi untuk orang kaya atau elit. Salah satu mitos yang sering muncul adalah bahwa Stoikisme hanya relevan bagi orang-orang kaya atau elit yang memiliki sumber daya dan kebebasan untuk mempraktikannya. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar. Faktanya, Stoikisme justru dikembangkan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, bahkan mereka yang hidup dalam keadaan yang sangat terbatas. Salah satu contoh paling terkenal adalah Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dilahirkan sebagai budak. Epictetus menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keadaan yang sangat sulit. Namun, justru melalui Stoikisme, dia menemukan kebebasan sejati, bukan dalam penguasaan materi atau status sosial, tetapi dalam penguasaan diri dan cara kita merespons dunia. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin tidak bergantung pada kekayaan atau status sosial, melainkan pada kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan reaksi kita terhadap apa yang terjadi di luar kita. Prinsip-prinsipnya bersifat universal. Mereka tidak memilih siapa yang layak untuk memahaminya, tetapi menantang kita semua untuk menguasai seni hidup yang penuh makna. Filosofi ini terbuka untuk semua orang, tak peduli latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya. Stoikisme bukanlah ajaran untuk orang kaya, tetapi untuk setiap jiwa yang ingin mengatasi kesulitan hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan batin. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, kebahagiaan kita tergantung pada cara kita berpikir, bukan pada keadaan eksternal. Dengan demikian, Stoikisme adalah filosofi yang dapat diakses oleh siapa saja dari semua lapisan masyarakat. Ini adalah filosofi tentang bagaimana hidup dengan bermartabat, mengatasi tantangan, dan tetap tenang di tengah badai kehidupan tanpa mengandalkan harta atau status. Mitos 5. Stoikisme tidak relevan di zaman modern. Banyak orang berpikir bahwa Stoikisme adalah filosofi kuno yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun kenyataannya, Stoikisme justru lebih relevan dari sebelumnya. Di dunia yang penuh dengan gangguan, stres, dan ketidakpastian, ajaran Stoikisme memberikan alat yang sangat berharga untuk menemukan kedamaian batin dan ketahanan mental. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa tertekan oleh tuntutan eksternal, tetapi Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijaksana, tidak terperangkap dalam kecemasan tentang apa yang tidak bisa kita kontrol. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kehidupan adalah apa yang terjadi ketika kita sibuk merencanakan hal lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya dan fokus pada apa yang benar-benar penting, menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, kontrol diri, dan tujuan yang jelas. Stoikisme bukanlah tentang menjadi keras atau tidak berperasaan. Ini adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk mengelola emosi, mengembangkan kebijaksanaan, dan bertindak dengan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan menghapus mitos-mitos yang membelenggu pemahaman kita tentang Stoikisme,
kita bisa mulai melihat ajaran ini sebagai peta jalan menuju kehidupan yang tenang, lebih bermakna, dan lebih kuat.